Oke, sebenarnya saya saya melanjutkan ya. Ini dari fish hunter. Ini itu guys, ini itu dari kamera. Ya. Ini juga selanjutnya gimana? Tuh. Mungkin kita sana. Ya, mungkin sana. Belakang sana. Karena apa? Itu mau ituin apa? Gimana sih tadi bikin? Ya, lama amat cek. Bukan sih. Itu. Itu lama. Anjir. Itu. Iya, dalam banget. Mungkin baru sudah kita pindah lagi, kita pindahkan buku-buku. Oke, kita suruh cuman ambil kembang dan itu ikannya dari mana? Berani. Saya berangkat di sini. Bawa ke sini. Terus
Udah, taruh. Lupa apa? Eksotis. Eksotis itu buku. Jadi sabar. Gue dapat. Mama. Dapat betul nggak ekor nyimper sini. Dapat ikan dalang-dalang nggak perlu. Dapat ikan berenang. Aduh. Kakak putih. Dapat kakak putih. Dapat dari udah. Dapat ikan dori. Aduh, cancel. Terlembar.
Hienati telah disandra. Ketiga yaitu Germa telah dihianati dan akan dibunuh. Dengan tiga hal yang besar itu yang bersamanya. Ketika mendengar hal itu, Luffy langsung memukulnya dengan kuat. Beralasan kalau saja tidak mengatakan apa yang ia ingin katakan. Benar saja, sebenarnya dia ingin kembali dan berlayar bersama seperti sebelumnya. Tetapi secara bersamaan juga ingin menyelamatkan keluarga busuknya itu. Mendengar hal itu, Luffy sangat senang dan mau membantunya. Mengingat Sanji adalah orang yang seperti itu. Artinya masalah yang rumit itu telah berakhir sekarang. Halo guys, balik lagi dengan Epic Anime. Udah dapet ikan betik. Hal yang mengejutkan. Bagaimana tidak? Ntar dulu, Ternyata selama ini ikan tongkol itu di mana ya dapetnya? bertujuan untuk mendapatkan kasukan Brownie. Ikan tongkol dapatnya di mana? Tetapi setelah bertemu dengan Luffy, akhirnya masalah serius tersebut bisa teratasi. Ikan tongkol dapatnya di mana? Tapi sebelum kita menuju topik Tembang jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tongkol notifikasinya ikan agar selalu tongkol. mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Artful King Island Part 4 versi efek anime. Oh iya nih tongkol biasa. Jadi kita harus pakai yang biasa gitu. Lanjut dari Sanji dan Luffy yang menyudahi pertukaran mereka. Mengingat Kan persoalan berenang. telah usai. Dengan begitu, hanya ada satu hal yang bisa dilakukan agar Sanji bisa sepenuhnya kembali, yaitu dengan Kan berenang. pada sudut di dunia Kan berenang di mana mencari nih? cara untuk berkomunikasi dengan Luffy dengan menjalan cermin yang ada di sana. Kan berenang. Luffy yang mendengar suara tersebut sangat senang lantaran teman-temannya telah selamat. Kabar bahagianya lagi sekarang Sanji sudah berada di pihaknya lagi beserta memiliki poni Glide. Kemudian Luffy menjelaskan kalau ada sesuatu yang harus diselesaikan lagi, yakni mengacau acara teh dari Big Mom. Mendengar hal itu semuanya merasa senang. Dengan demikian Sanji akan sepenuhnya kembali. Walau sepertinya Nami masih tidak bisa memaafkan Sanji atas perbuatan sebelumnya. Di tengah perbincangan tersebut, Dulu Jinbei menjelaskan ikan berenang ya. mereka. Mengingat Baronang, ikan baronang. yang dikira. Selain itu, jumlah untuk memberontak pada acara itu sangat sedikit. Artinya Ikan tidak memberi berenang. kesempatan untuk bisa lari dari tempat itu dengan mudah. Nih, Akan tetapi ada momen satu gitu. yaitu Nah, kita mancing aja dulu. rekomendasi terburuk yaitu BG. Alasannya BG juga berencana untuk membunuh Big Mom dalam acara itu. Masalahnya kali ini BG adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Ikan berenang. Dikatakan kalau dia adalah salah satu dari mafia terkenal di dunia. Yang membuat BG ditakuti adalah sangat kejam dan licik. Itu terbukti darinya yang selalu membuat kerusuhan dari pihak musuh atau sekutu sekalipun. Oleh karena hal itu dia diincar banyak mafia dan bajak laut. Hingga akhirnya dia bergabung dengan Big Mom agar bisa berlindung di bawah lindungan Yonko secara langsung. Dengan begitu maka para musuhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pada anggota Big Mom sendiri juga dikatakan masih baru. Namun dengan kekuatan besar yang dimilikinya, dirinya pun bisa dijadikan ketua keamanan di acara nanti. Ikan berkoda. Di sini pula bukti BG seseorang yang kejam adalah pada saat mau membunuh Pekom. Beralasan Pekom telah mengetahui rencananya. Beruntungnya dalam kesempatan itu pasukan bajak laut Jinbei berhasil mengamankannya. Bertujuan agar Pekom tidak melaporkannya kepada Big Mom tentang masalah besar ini. Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan tersebut, mau tidak mau Luffy harus beraliansi dengan bajak laut Fire Tank. Mengingat hanya cara itu saja agar Sanji bisa kembali lagi. Yang lain, para petinggi dari Big Mom mulai berdatangan, seperti para menteri dan komandan manis. Dari pihak catering sudah bersiap-siap mempersiapkan makanan dan kue untuk acara nanti. Terlebihnya lagi, Big Mom sudah memesan kue paling enak yang belum dia rasakan. Berlanjut dari Luffy dan Sanji yang sudah sampai di markas dari Fire Tank. Ternyatanya mereka tidak seburuk dari yang dipikirkan. Karena Chopper dan lainnya sepertinya sedang menikmati istirahat di tempat ini. Hal ini dikarenakan BG adalah orang yang tidak suka kotor. Jadinya Luffy harus berpenampilan
Nambah. bertemu dengannya. Nah, mengejutkannya di sini, istri dari BG adalah kembaran dari Lola yang bernama Chiffon. Yang berarti kan kalau anak dari Mon adalah Lola, Chiffon Jur. kuning. Awal pertemuannya dengan Tembakan Nami, terus. Chiffon merasa senang lantaran kelompok dari topi jerami sudah menyelamatkan kembarannya. Pada pembicaraan itu juga terungkap Jir. tidak senang dengan Gagal. Chiffon. Alasan kelompok mereka Adalia Gagal. tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah semuanya sudah selesai, pertemuan penting pun dimulai. Jur. Pertemuan itu Ini bagaimana mau menang, Cok? Fire Tank dan satu orang yang tak asing yaitu Caesar. Caesar mau membantunya karena cara satu-satunya adalah membuat aliansi yang besar. Udah, kita Ingat, jika terus di sini maka dirinya akan mati. tembakin terus. Lanjut dari pembicaraan pada aliansi Tembakin ini, terus. Muna BG telah mempunyai rencana yang sangat matang. Terus. Nantinya akan dibagi menjadi 3 tim. Tim pertama Udahlah. adalah mengacau. Langsung menyerah ya. Tim kedua adalah eksekusi dan tugas dari Caesar adalah untuk melarikan diri. Maksudnya Udah, Caesar udah. akan menggunakan Bruli agar bisa melarikan diri melawan dunia cermin. Jadi nantinya hal yang paling penting di sini adalah bisa membuat Big Mom tidak sadar dalam sekian detik. Caranya adalah memecahkan foto Mother Caramel yang sempat dihubungi oleh Big Mom. BG memperoleh informasi itu setelah beberapa kali melihat secara langsung kelemahan dari Big Mom. Iya. Foto Mother Caramel dipecahkan, maka Big Mom akan berteriak kencang disertai dengan wasuk kaki. Dalam teriakan tersebut, Pulang dulu. dia akan memberikan agar tidak pingsan saat itu. Lalu rencana Udah buat terakhir, kandar. yaitu BG dan dua Udah oke. Kandar udah. Udah. Terus. Mungkin belum tuh betul. Itu keluar. Berita juga datang dalam acara besar ini. Dalam pesta pernikahan ini sangat besar dan mewah. Tinggal Di sini adalah diadakan di atas dari istana dari Big Mom. segmen. Di kala kesenangan itu ada salah satu dari orang pasar gelap menang karena tidak diundang. Jadinya sebagai ketua keamanan BG diharuskan Juga. menurutnya. Sebelum sempat menerusnya, tiba-tiba orang tersebut melarikan diri oleh komandan dari Jepang yaitu Katakuri. Katakuri berkata, jika tidak membunuh orang itu dalam sekian detik, maka orang tersebut akan membunuh orang. Tapi kan kalau dia bisa melihat masa depan dari sekian detik, lagi-lagi dia bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dan apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang terjadi. Terbukti kalau kemampuan dari Captain Chopin memanglah sangat tinggi. Sebab itu bisa sampai melihat sekian detik ke depan. Anjir salah. Hal itu BG cukup terkejut lantaran kabar yang beredar kalau Katakuri memang sebagai duta gelap di luar Inggrisnya. Terus. Yang menunjukkan di sini adalah bahwa yang terjadi Katakuri sama seperti Rui. Bedanya kekuatan itu berasal dari Mochi. Atau bisa Ya, dikatakan jadi Mochi. Karena dia akan menghadapi lawan yang sangat tangguh beserta haki yang tinggi. Lanjut dari Big Mom yang sudah bersama dengan Grandma di salah satu tempat dan berbincang-bincang. Tentunya saat itu dirinya sudah menyiapkan rencana untuk membantai Grandma secara bersamaan dengan kaliber 36 nanometer. Untuk membuat pernikahan ini menjadi meriah, Big Mom juga berniat untuk membuka harta sama tembakau dari Neptune. Lantaran hingga saat ini belum diketahui apa di dalam kotak tersebut. Dalam acara itu, yang lain, Luffy dan lainnya akan keluar dari situ.
Beberapa saat sebelum itu, Luffy sudah mempunyai ide bagus untuk mengacau acara itu. Yakni dia meminta Broly untuk menggandakan dirinya menjadi banyak. Setelah semua persiapan dari pihak Luffy selesai, sekarang tinggal giliran dari Sanji yang harus berpura-pura menjadi pengantin. Benar saja, meski tidak berpura-pura, tapi wajahnya seakan menunjukkan kalau dia memang seperti ingin menikahinya. Dengan begitu membuat Big Mom dan bawahannya menjadi lengah. Tanpa sadar, mereka juga menikmati acara itu tanpa tahu kalau mereka akan diburu. Dalam sudut itu, Reiju merasa kebingungan tentang Sanji yang berada di sini. Yang pasti Sanji dan lainnya memiliki rencana sendiri. Selanjutnya dari sini akan ada berbagai adegan yang sangat menegangkan. Pertama dimulai dari Sanji yang akan mencium puding, yang saat itu pula puding sudah terlihat siap untuk membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu Sanji tak terkejut. Malah dia mengatakan kalau materi dahinya sangat indah. Seketika terus. Mama deh. Kita cuma mau dapetin ikan tangkal doang. Mendengar hal itu membuat puding terdiam tak berkata-kata. Mengingat sedari lahir dengan mata seperti ini dia dijuluki oleh monster. Kita terus. Tak hanya itu, Big Mom juga hanya tertarik dengan kemampuan mata ini yang dikatakan bisa membaca polyglot. Katakuri yang melihat penglihatan tersebut langsung mengeksekusi Sanji dengan menembaknya. Beruntungnya Sanji bisa menghindarinya dengan cepat. Atas kepanikan tersebut, sekarang giliran dari Luffy dan kloninya yang akan membuat kekacauan yang ada di sini. Melihat kaptennya yang seperti itu, semua kru topi jerami langsung keluar untuk mengambil posisi yang sudah ditentukan. Kekacauan tersebut membuat lainnya sangat terkejut kenapa bisa Mugiwara bisa ada di sini. Padahal sebelumnya dikabarkan kalau mereka semua telah mati. Dalam keadaan tersebut, Luffy dengan bodohnya muncul di hadapan dari Big Mom. Tapi sayangnya sebelum Luffy menyerang foto Mother Caramel, dia dihentikan oleh Katakuri. Luffy saat itu sangat terkejut karena kemampuan yang dimiliki sama dengannya. Beruntungnya Jinbei dengan cepat menghentikannya. Lantaran kelemahan dari Mochi adalah air. Dalam kesempatan itu pula Jinbei juga akan berniat untuk mengundurkan diri di hadapan Big Mom secara langsung. Mengingat dia adalah seseorang yang tidak suka menanggung malu. Lalu tanpa basa-basi Jinbei berkata kalau dirinya akan keluar dari sini dan menjadi anggota dari Luffy. Big Mom yang mendengar hal itu sangat marah. Tetapi juga tidak bisa menyangkal hal itu. Tapi sebelum hal itu terjadi, Jinbei harus mendapatkan hukuman dulu. Seperti yang dikira, Jinbei sudah siap kehilangan nyawanya. Tahu akan tekad tersebut, Big Mom pun tidak segan-segan mengambil nyawanya dengan saul khusus. Tak terduganya, tidak ada satupun jiwa yang keluar dari Jinbei. Ketika melihat itu semua sangat terkejut. Karena baru kali ini ada seseorang yang tidak takut sekali dengan Big Mom. Jinbei menjawab bahwa kelak dirinya akan menjadi seorang yang menampingi Raja Bajak Laut selanjutnya. Artinya dia tidak akan bisa diintimidasi oleh seorang Yonko sekalipun. Dengan Big Mom yang tidak mengambil jiwanya itu, Jinbei langsung mengembalikan cawan kekeluargaan kepadanya sebagai isyarat kalau ia telah keluar. Mendengar hal itu, Big Mom sangat senang lantaran Jinbei adalah seseorang yang tak kenal takut seperti itu. Artinya sekarang Jinbei adalah musuhnya. Di sela-sela kepanikan tersebut ada seseorang yang berhasil menghancurkan foto Mother Caramel. Tak lain dan tak bukan adalah Brock seorang. Atas pecahnya foto tersebut, emosi dari Big Mom langsung melangkah kembali. Seperti yang dikatakan oleh BG. Iri kantong dalam. Jauh. Mengapa juga menyelamatkan Puding. Puding yang dibegitukan merasa marah, namun juga cukup senang. Coba dong. Tidak ada salah Hilang. atas itu apa yang akan dilakukan. Di tengah pembicaraan tersebut datanglah seorang menteri yang mencoba membunuh Sanji. Dia bernama Charlotte de Fugo. Kekuatannya sangatlah menarik, lantaran bisa mengeluarkan jin yang super kuat. Bahkan Sanji kesulitan melawannya dan harus bertahan. Pada pertarungan lainnya, Echo mendapatkan musuh yang sangat kuat bernama Oven. Diketahui dia juga Berkuda. berartikan sama kuat seperti Devo. Kekuatannya itu sama seperti namanya, yaitu tubuhnya bisa memanas. Sementara dalam sisi Germa sudah tidak bisa dibuat bergerak atas kekangan dari Prospero, yang dikatakan kalau kekuatan
Lihat mereka tidak memiliki perasaan. Melihat anaknya yang seperti itu, Jai sangat marah. Tetapi menyedihkannya lagi ketika dirinya sudah dibuat tidak berdaya seperti ini. Jadinya yang sebelumnya dia disebut Garuda yang gagah malah seperti dikasihani. Beralih pada Luffy dan Biggie yang kebingungan kenapa Big Mom belum berteriak. Mungkin hal itu belum terjadi karena pikirannya kacau akan hancurnya pernikahan ini. Solusi yang tepat sekarang adalah membuat Big Mom menjadi kacau lagi. Pecah sekali lagi. Luffy yang mendengar perintah itu langsung bergegas menuju ke arah dari Big Mom. Masalahnya kali ini Big Mom sudah dijaga oleh orang yang kuat. Ternyata rencana darinya berhasil dan Big Mom berteriak dengan sangat keras. Bedanya kali ini teriakan tersebut sangatlah kencang hingga sampai membuat beberapa orang pingsan. Mama Setelah ya, rencana itu berhasil, gitu sekarang itu. adalah giliran dari BG untuk bergerak. Dimulai dari memberikan penutup kopi kepada semuanya termasuk keluarga Germa. Beruntungnya pula, dengan tendangan kuat dari Sanji bisa menghancurkan ketengan permen tersebut. Dengan begitu Germa juga bisa turut andil dalam pertempuran itu dengan kekuatan Red Sword-nya. Iya, jurit mata besar. Udah, itu tuh. Ada dapat tengkol-tengkol satu pun. Tentang gambar kuda menurut dari Kanayur Kembung. Siapa itu sebenarnya Mother Carmel? Diketahui pada masa mudanya dia dikenal dengan seorang dewi. Kenapa demikian? Lantaran ialah orang yang menyelamatkan ras raksasa dari eksekusi pemerintah dunia. Dia juga berkata kalau ialah orang yang akan membimbing mereka beserta ras lainnya untuk bertakwa bersama. Saya dapat ikan dong. Cerita bersingkat dari Big Mom yang sudah menjadi bagian dari panti asuhan rumah domba. Sesaat berada di sini, Lin Lin sangat terkejut karena ada makhluk yang lebih besar darinya yang ada di sini. Karenanya ia merasa sangat senang bisa berada di sini. Yang membuatnya senang lagi adalah suasananya yang ada di sini. Seperti hadir Dapat ikan kikor. selama setelah berada di sini, Cara Lin Lin membuat banyak orang tercengang. Yang mana tidak, pada umur tersebut Lin Lin bisa membunuh beruang yang besar. Dia melakukan hal itu sebenarnya bertujuan baik, yakni agar beruang dan harimau tersebut tidak dimakan. Mother yang melihat hal itu sangat terkejut bagaimana bisa ada anak kecil yang mempunyai kekuatan sebesar ini. Lagi-lagi Lin Lin membuat keributan lagi. Kali ini sering menyakiti teman-temannya, padahal hanya berniat baik saja. Terlepas dari itu semua, malah mereka semakin akrab. ikan sardin. Aman. Kira dapat tongkol. Udah. Kita balik. Terus sih.
Sudah selesai. Kita visual dongkol, kita balik lagi. Enggak. Yang dulu. Ini kiper udah kembung udah. Sebelum itu kita dulu upgrade kapal. Udah maksudnya tarik lanjut. Gue cuma mau di sini upgrade kapal, perbaikan tuh. Cepat. Kapalmu sudah saya tingkatkan. Semoga sukses dalam perkembanganmu. Laut, datanglah kembali jika kamu butuh keadaan lainnya. Oke. Kita mencari tidak sini Roger. Aku tahu kau datang untuk menagih peta menuju Coats. Ya, mana petanya yang kamu janjikan? Tenang saja, aku sudah memilikinya. Tapi sebelum itu, aku mau satu hal lagi. Apa itu? Tolong carikan 3 ikan dengan jenis salmon untuk aku dan kruku ke kapal. Karena dari kemarin kapal kita disita nelayan. Kita tidak punya uang dan tidak ada satupun untuk dimakan. Dan sudah lama sekali aku tidak menikmati dengan lezat. Biasanya di laut kami hanya memakan ikan dan sering kali kita hanya makan ikan mentah tanpa dimasak. Jadi mumpung kita masih di sini, aku mau buat masakan yang enak untuk kru kapalku. 3 jenis. Come on, ya. Baiklah. 3 ikan jenis common. Baiklah. Aku akan segera mencarinya. Terima kasih banyak, kawan. Kau memang tahu cara membuat seorang bajak laut bahagia.
Yalah, ini sini aja videonya, sini baik.